Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan pandangan mata tentang kegiatan Hut Santri ya tanggal 22 Oktober 2020 ya, yang merupakan karnaval. Ini salah satu kegiatan Hut Santri ya, ini karnaval yang dimulai dari Stadion Kebun Dalem Kota Kendal menuju alun-alun ya, dan nanti finishnya di Stadion Kebun Dalem Kendal ya. Adapun rutenya adalah dari stadion kemudian nanti ke Kodim alun-alun dan stadion lagi. Yang kita saksikan ini adalah sebuah penampilan dari kelompok ya santri dari pondok. Ada ini buruk ya, ada buruk, kemudian juga jadi ada kelompok pakaian adat yang ini sangat kreatif sekali, ada drum black atau pakai bleng gitu ya, dan ini merupakan kreativitas dari para santri. Ternyata kita lihat bahwa para santri ini memiliki keunggulan dalam kreativitas ya, karena anak-anak milenial mereka sangat berpotensi kembangan. Dan ini juga ada barongan ya, Singo Barong ini merupakan sebuah tarian tradisional ya. Ini ada dipadu dengan leaknya. Biasanya barong ini dipadu dengan kuda kepang ya, tapi ini dipadu dengan leak ya. Tapi di belakangnya ini juga ada kuda kepang ya. Memang barong ini, tari barong ini memang harus disertai dengan jaran kepang, karena ini sebetulnya tarian barong ini adalah simbolisasi dari prajurit ya yang akan menyerang. Dan ini juga ada ini buruk yang cantik begitu. Buruk dikenal konon merupakan kendaraan dari Rasulullah ketika menuju Sidratul Muntaha. Dan ini kelompok anak-anak santri yang dengan ceria ya, dengan gembiranya melakukan kegiatan karnaval ini ya, luar biasa, sungguh luar biasa. Kita saksikan ini yang mengikuti kegiatan ini dapat dikatakan ribuan santri. Ini merupakan kegiatan para santri yang diniatkan sebagai misi dakwah ya, misi dakwah, karena karnaval ini merupakan sebuah kegiatan yang pengenalan ya. Dari anak-anak sendiri dia akan belajar bersosialisasi, sedangkan bagi masyarakat akan mendapatkan hiburan yang cukup menarik. Dan ini ada kelompok Wali Joko yang divisualisasikan, mereka duduk bersama di dalam satu mimbar begitu ya, walaupun mimbarnya berjalan, kreatif sekali. Di belakangnya ada kelompok anak-anak pembawa bendera. Dan ini juga ada fashion yang luar biasa ini ya. Ada pakaian yang dihias warna-warni begitu ya, sangat indah. Kemudian ini gaunnya cukup panjang begitu, diiringi dengan putri dumasnya dengan seragam yang cantik. Mereka sudah cantik, akan kelihatan bertambah cantik ya. Kemudian di belakangnya ini ada mobil ya, mobil hias begitu. Mobil hias ini juga dia tidak hanya sekedar naik mobil, tapi dia membawakan sholawat Nabi yang mengiringi dari barisan. Ini di belakangnya juga ada kelompok ini santriwati dengan ini ada busana yang
dibuat dengan kreatif dari barang-barang bekas begitu, dan ditata dengan begitu cantiknya. Dan ini juga ada mobil hias juga, tidak sekedar dia ikut tetapi membawa logistik ya, karena kegiatan apel ini berlangsung, undangannya itu 7:30 dan nanti akan berlangsung sampai jam 11, jadi perlu ada minuman dan sebagainya. Dia membawa logistik ya. Ini mereka dengan sukaria, dengan cerah ceria mengikuti kegiatan ini ya, dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengikuti kegiatan yang diharapkan dapat memberikan hiburan bagi masyarakat dan bagi mereka sendiri juga menambah pengalaman bersosialisasi ya. Ini masyarakat juga antusias menyambut kegiatan dari HUT Santri ini yang menambah semarak ya, menambah semaraknya karnaval dan HUT Santri ya. Ini kemudian kita akan melihat ya perjalanan saya yang side back dari rumah. Saya akan menuju ke alun-alun. Ini rumah saya di Kebun Dalem. Saya cukup naik sepeda karena kalau pakai sepeda motor itu juga nanti parkirnya kesulitan. Maka saya pakai sepeda, dan saya informasikan bahwa rumah saya dari alun-alun ini atau dari stadion jaraknya tidak begitu jauh ya, paling sekitar ya 200 meter. Jadi kalau saya naik sepeda itu paling 5 menit ya, 5 menit itu sudah sampai, mungkin 3 menitan itu malah sudah sampai di stadion. Inilah kampung saya yang tertata rapi, giat membangun, giat untuk beribadah juga, karena di tengah kampung juga ada musola yang digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah maupun kegiatan mengaji, tapi juga sering juga digunakan untuk kegiatan PKK ya, Dharma Wanita ya, itu karena serambinya cukup luas ya. Ini kita lihat sudah terdengar sayup-sayup itu suara drum band ya, suara drum band bisa kita dengarkan di sini karena memang cukup dekat rumah saya, sehingga saya tidak susah payah untuk menjangkau Kebun Dalem atau Stadion Kebun Dalem. Ini sudah terlihat pintu gerbang yang menuju ke rumah saya. Ini merupakan pintu gerbang sebelah timur dari gang saya. Nah, gang saya persis di depan Stadion Kebun Dalem Kendal. Sini sudah kelihatan banyak mobil yang menunggu kehadiran dari Muspida, karena direncanakan Bupati akan membuka kegiatan ini. Ya, saya akan memarkir kendaraan saya sebentar ya, biar dan alhamdulillah ketemu dengan para tetangga yang sudah siap juga untuk menunggu kegiatan ini akan berlangsung ya, akan berlangsung. Ini kita lihat di sini mobil-mobil dari para tamu sudah siap ya, mobil dari para tamu juga sudah siap ada di sana, ada patwalnya sekarang ya, ada patwal dan juga undangan lainnya, tapi juga banyak mobil-mobil itu merupakan pengantar ya, pengantar dari para peserta. Nah, ini ada bis, mereka juga ada yang dikarterkan bis ya, jadi mereka memang antusias ya, antusias sekali ya. Kita lihat di sini
para anak-anak juga masih hilir mudik karena belum dibuka oleh bupati ya. Jadi ini side back ya, kalau tadi itu highlightnya ya. Ini kita lihat persiapannya ya, persiapannya di dalam rangka untuk karnaval ini ya. Kita lihat di sana anak-anak kecil juga masih antusias untuk menunggu bahwa kegiatan ini akan dilangsungkan begitu ya, termasuk ini para kendaraan yang mengangkut para peserta ya, mengangkut peserta karnaval ya. Kita masih menantikan kehadiran dari Musbida dan terutama Bupati Kendal Pak Diko untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini ya. Kemudian ini juga ada kendaraan yang masih lalu lalang karena memang masih menunggu kehadiran beliau Bapak Bupati dan juga rombongan tamu yang diundang di kesempatan acara tersebut. Karnaval ini memang dinanti-nantikan oleh masyarakat karena apa? Karena masyarakat ini sebenarnya haus hiburan ya. Mereka akan menikmati kegiatan ini sambil melihat sejauh mana peran serta dari para generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk dijadikan tolak ukur nanti kemajuan bangsa. Ya, anak-anak ini adalah para generasi muda penerus perjuangan bangsa yang diharapkan mampu untuk memajukan bangsa Indonesia ini, dan khususnya untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Kendal. Ini anak-anak dari pondok pesantren masih berdatangan, mereka masih mencari tempat untuk turun ya, kemudian memarkir kendaraannya dan mereka akan langsung menuju ke Stadion Kendal ya. Ini mereka tidak hanya sekedar berpartisipasi agar dapat ikut, tetapi juga mengamalkan ilmunya, yaitu untuk bermasyarakat. Jadi prinsip fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunia baik dan di akhirat baik ini mereka terapkan. Tidak hanya laki-laki, perempuan, tidak hanya santriawan, tapi santriwati pun juga berkiprah untuk mendukung kegiatan ini. Ya, mereka siap untuk jalan kaki yang rutenya kira-kira ya sepanjang 4 km. Beruntung bahwa cuaca saat ini tidak begitu panas, matahari bersembunyi di balik awan sehingga cuaca ini cukup sejuk di Kabupaten Kendal pada hari Rabu ini. Dan saya juga sempat untuk melihat anak-anak yang mengadakan persiapan. Ini kita lihat mereka turun dari mobil, kemudian mereka akan menuju tempat start dan telah dibagikan properti ya bagi mereka. Ada yang membawa tulisan, ada yang memakai kostum ya, dan banyak lagi tergantung kreativitas dari anak-anak santri ini ya. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Kendal ini cukup banyak sekali pondok pesantren, bahkan hampir di setiap kecamatan, di 20 kecamatan Kabupaten Kendal ini paling tidak ada satu pondok pesantren ya. Jadi kalau di total santri di Kabupaten Kendal ini ada lebih dari 5.000 santri lebih, dan yang ikut mungkin 1.000 santri juga lebih ya. Hingga mungkin jalan ini makanya diputar agak melingkar, biar apa? Biar antara yang depan dan belakang ini tidak dempuk bahasa Jawanya. Nah, ini kita lihat
anak-anak antusias untuk segera berkemas menuju tempat start ya, biar apa? Biar tidak terlambat ya. Oke. Kita masih menantikan kehadiran Bapak Bupati dan Musbida, dan segera nanti akan diberangkatkan. Nanti Pak Bupati dari tempat ini akan menuju ke podium utama. Yang podium utama ini ada di alun-alun Kendal. Pak Bupati akan memberi salam hormat kepada para santri yang melintasi podium kehormatan didampingi oleh para Musbida Kendal. Kita lihat di sini ya, masih sibuk para panitia juga, para petugas keamanan, para pengatur lalu lintas yang mau tidak mau harus kerja ekstra keras ya untuk mengatur anak-anak, mengatur lalu lintas yang sedang lewat di tempat itu, agar apa? Agar jalannya itu menjadi lancar ya, jalannya menjadi lancar. Ini kita lihat anak-anak dari salah satu pondok pesantren yang menunggu temannya untuk siap agar nanti bisa berangkat bersama. Nah, ini kita lihat mereka masih berdiskusi bagaimana penataannya. Ya, ada yang membawa bendera, ada yang membawa spanduk ya, bahkan ada pula yang membawa logistik ya, logistik. Ya, tapi masih banyak juga masyarakat yang lalu lalang, kendaraan yang masih hilir mudik di depan stadion ya, karena kegiatan belum dimulai. Juga Bapak Polisi ini mengatur lalu lintas agar jalannya pawai ini bisa lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Ini anak-anak juga tidak mau ketinggalan, mereka dengan sukaria, dengan senang hati sambil bergurau ya, sambil mengamati situasi begitu, mereka terus saja untuk bisa mempersiapkan diri menuju tempat untuk pemberangkatan yang telah disediakan oleh panitia. Kita lihat di sana, nonjol di sana keagungan ya. Jadi kemegahan dari Stadion Kebon Dalem Kendal, di mana di Kendal ini ada paling tidak 2 stadion, yaitu Stadion Madia yang letaknya di Jalan Laut atau sebelah utara RSUD Dr. Suwondo Kendal. Sedangkan ini adalah stadion utama yang letaknya di Kebon Dalem Kendal. Stadion utama ini biasa digunakan untuk event lokal maupun nasional ya. Dan di sana, non jauh di sana juga ada kelompok santri yang sudah mulai merapat ke dalam stadion. Ini anak-anak pun yang tadi sudah mulai siap juga berangkat. Ini yang membawa kostum, membawa barongan, dan banyak pula yang mereka membawa bendera. Ya, membawa bendera. Mereka sangat antusias untuk melakukan kegiatan pawai ini ya. Ini kita lihat jalannya semakin ramai, jalannya semakin riuh, dan masyarakat juga semakin antusias untuk melihat. Mereka berkumpul, mereka berjajar di tepi jalan, dan mereka juga memberikan semangat kepada anak-anak santri yang merupakan harapan kemajuan negara ya. Mudah-mudahan mereka nanti di masa depan akan menjadi anak-anak yang menjadi teladan bagi sekitarnya ya. Ada juga yang membaca sholawat nariyah. Ada yang membaca sholawat nariyah ya, kita dengar sayup-sayup ya. Jadi mereka memang sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini. Dan alhamdulillah memang udaranya cukup
enak, cukup sejuk, tidak terlalu panas ya. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi lebih ya, waktu Indonesia bagian barat, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini segera bisa dibuka oleh Bapak Bupati agar anak-anak juga tidak terlalu lama menunggunya. Nah, ini kita masih menantikan ya, masih kita nantikan start yang akan dibuka ya. Dan kebetulan juga ketemu dengan teman-teman yang masih mendampingi putra-putranya di sana. Ada juga yang mengantarkan para tamu juga, mereka dengan penuh tanggung jawab mengikuti kegiatan ini demi suksesnya kegiatan pawai ya, dari santri tahun 2022. Rangkaian hari santri ini memang ada juga basar ya yang diadakan di pendopo. Jadi di hari ini juga nanti setelah pawai bisa nanti dilihat di pendopo. Juga ada upacara santri yang sudah dilaksanakan kemarin. Bahkan di Kendal juga dilaksanakan itu, ada Kiai Dasat ya, Ustadz Dasat Latif yang diundang di pendopo yang nanti akan disiarkan salah satu TV swasta ya, insya Allah meriah sekali. Kemudian ini teman saya yang mengantarkan tamu juga, kita lihat ini para petugas keamanan yang mereka dengan setia, dengan tanggung jawab mengatur kegiatan ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, diatur sedemikian rupa agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Ini kita lihat ya, kita masih menunggu start jalannya pawai ini dimulai. Kita masih menunggu ya, tapi kalau melihat keramaian, insya Allah pawai ini akan berjalan dengan sukses ya, ya. Dan kita lihat juga banyak penonton maupun peserta yang sudah antusias ya. Mereka dari pagi, bahkan tadi saya lihat di tetangga itu juga masuk di salon itu sebelum subuh sudah mulai mereka antri untuk dirias ya, untuk dirias mengikuti pawai ini ya. Mudah-mudahan saja nanti mereka itu sehat ya, karena kebetulan rumah saya ini bersebelahan juga dari rumah, kira-kira 200 meter juga ya, atau 300 meter itu ada sekolah namanya MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Mereka juga mengikuti kegiatan ini. Jadi orang tuanya pun juga berkiprah karena harus mengantar anak-anaknya, putra-putrinya untuk mempersiapkan dengan jalan mereka merias ya di salon kecantikan. Luar biasa. Nah, ini kita lihat juga ini banyak santriwati, para santri yang masih lalu lalang karena mereka mencari kebutuhan sembari menunggu kegiatan ini dimulai atau dilepas oleh Bapak Bupati. Ini kita lihat sudah mulai diatur ya, para pesertanya agar nanti tidak saling bertabrakan begitu ya, agar tidak saling berebutan ketika nanti berjalan. Maka mereka pun harus ambil nomor antrinya ya, nomor antri di panitia, sehingga siapa yang datang dahulu itulah yang akan diberangkatkan lebih dahulu. Kita maklum memang jangkauan Kendal ini misalkan dari pusat kota ada yang
jaraknya lebih dari 30 kilo ya, seperti Pageruyung, Pelantungan, Limbangan, Boja, ya itu lebih dari 30 kilo. Sehingga mereka harus mempersiapkan diri mungkin dari rumah sudah habis subuh ya, tetapi karena harus persiapan dan melewati jalan juga kadang macet, maka sampai di stadion pun kadang-kadang ya tidak bisa datang lebih awal ya, kadang-kadang begitu. Tapi ada juga yang memang sudah siap dan pesertanya sedikit, jadi mereka bisa berangkat lebih awal dan mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Ini kita juga mendengar ada sayup-sayup suara tabuhan atau gamelan dari barongsai ya. Jadi memang ada barongan, ada barongsai, ya, ada jatilan atau jalan kepang ya, dan ada fashion ya, banyak sekali. Tadi highlight sudah kita lihat di sana. Memang kreativitas dari anak-anak itu patut kita banggakan dan patut kita acungi jempol ya. Jadi kalau melihat kegiatan seperti ini, kita optimis bahwa bangsa ini akan maju dan anak-anak mudah-mudahan tidak tergerus dengan arus perkembangan zaman yang mengkhawatirkan dalam tanda petik ya. Asalkan dibentengi dengan iman yang kuat, maka anak-anak kita tercinta ini nantinya pun akan bisa menjadi generasi muda penerus perjuangan para senior-senior ya, para generasi tua yang kemudian diteruskan oleh anak-anak ini. Mereka sudah disiapkan iman dan takwanya ya, teknologi dan takwanya, imtaknya sudah mereka siapkan melalui pondok pesantren, sehingga biasanya yang mondok itu disebut santri. Kalau laki-laki itu santriawan, kalau yang putri itu santriwati ya. Dan mereka memang yang di Kendal ini tidak, santrinya itu tidak hanya dari kota Kendal dan sekitarnya, tetapi dari kota-kota lain ya. Bahkan ada yang dari luar Jawa datang ke Kendal untuk menuntut ilmu ya, menjadi santri yang harapannya di masa depan mereka tidak hanya bisa mengembangkan pribadinya, tetapi mudah-mudahan bisa berguna bagi nusa bangsa, agama dan keluarga serta dirinya sendiri. Kita lihat ini masyarakat sudah mulai memadati sekitar Stadion Kendal ya. Dan ini suara drum band juga sudah mulai terdengar sayup-sayup begitu. Ini mereka dengan giat ya, dengan semangat untuk menuju mengikuti rute yang telah ditentukan oleh panitia ya. Stadion Kebon Dalem ini cukup luas ya, yang disiapkan itu sekitar 5 hektar dan ini baru dibangun sekitar 3 hektar ya. Sebetulnya pembangunan ini akan digenjot ya pada tahun 2020, tetapi karena ada pandemi maka baru kawasan utamanya saja yang diselesaikan ya, diselesaikan. Kita juga lihat di sini para peserta maupun masyarakat yang akan menonton itu merasa bahagia, merasa senang karena stadion ini juga mudah dijangkau. Kalau dari Semarang ya, kalau dari Semarang maka nanti setelah sampai batas kota itu ada di Cangkring namanya, itu di Sungai Blorong, kemudian maju sekitar 2 kilo itu nanti ada traffic light, namanya traffic light Ketapang, kemudian belok ke kiri ya. Belok ke kiri, kemudian kira-kira berjalan 500 meter, kemudian sebelum ada jalan layang itu nanti kita belok ke kanan. Nah,
belok ke kanan lurus saja itu sudah namanya jalan stadion ya, jalan stadion. Dan tiap pagi stadion ini digunakan olahraga oleh masyarakat maupun para peserta yang mengikuti lomba. Baru saja kemarin dilaksanakan lomba atlet tingkat Jawa Tengah ya, diikuti oleh banyak daerah tingkat 2 atau kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini di stadion ini. Nah, kemudian juga sebelumnya ada Pekan Seni Kabupaten Kendal, dulu dikatakan itu PSPP. Ada PSPP itu juga dilaksanakan di tempat ini dan sangat meriah ya, sangat meriah karena baru sekali ini PSPP atau Pekan Seni Pembangunan itu dilaksanakan di dalam ya, di dalam kompleks stadion sehingga masyarakat bisa melihat betapa megahnya bangunan stadion. Kita bisa membayangkan sepak bola di mana dilaksanakan, lari di mana dilaksanakan begitu, dan masyarakat juga bisa membayangkan ya alangkah riuhnya ya bila terjadi pertandingan. Dan ini sementara masih kita tunggu start dari Bapak Bupati yang akan membuka atau melepas ya para rombongan santriawan santriwati ini di depan stadion ya, di depan stadion. Dan ini suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan pandangan mata tentang kegiatan HUT Santri ya tanggal 22 Oktober 2020 ya, yang merupakan karnaval. Ini salah satu kegiatan HUT Santri ya, ini karnaval yang dimulai dari Stadion Kebun Dalem Kota Kendal menuju alun-alun ya, dan nanti finishnya di Stadion Kebun Dalem Kendal ya. Adapun rutenya adalah dari stadion kemudian nanti ke Kodim alun-alun dan stadion lagi. Yang kita saksikan ini adalah sebuah penampilan dari kelompok ya santri dari pondok. Ada ini burok ya, ada burok, kemudian juga tadi ada kelompok pakaian adat yang ini sangat kreatif sekali, ada drum black atau pakai bleng gitu ya, dan ini merupakan kreativitas dari para santri. Ternyata kalau kita lihat bahwa para santri ini memiliki keunggulan dalam kreativitas ya, karena anak-anak milenial mereka sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dan ini juga ada barongan ya, Singo Barong ya, Singo Barong ini merupakan sebuah tarian tradisional ya. Ini ada dipadu dengan leaknya. Biasanya barong ini dipadu dengan kuda kepang ya, tapi ini dipadu dengan leak ya. Tapi di belakangnya ini juga ada kuda kepang ya. Memang barong ini, tari barong ini memang harus disertai dengan jaran kepang, karena ini sebetulnya tarian barong ini adalah simbolisasi dari prajurit ya yang akan menyerang. Dan ini juga ada ini buruk yang cantik begitu. Buruk dikenal konon merupakan kendaraan dari Rasulullah ketika menuju Sidratul Muntaha. Dan ini kelompok anak-anak santri yang dengan ceria ya, dengan gembiranya melakukan kegiatan karnaval ini. Ya, luar biasa, sungguh luar biasa. Kita saksikan ini yang mengikuti kegiatan ini dapat dikatakan ribuan ya, ribuan santri. Ini merupakan kegiatan para santri yang diniatkan sebagai misi dakwah ya, misi dakwah karena
karnaval ini merupakan sebuah kegiatan yang pengenalan ya. Dari anak-anak sendiri dia akan belajar bersosialisasi, sedangkan bagi masyarakat akan mendapatkan hiburan yang cukup menarik. Dan ini ada kelompok Wali Joko yang divisualisasikan, mereka duduk bersama di dalam satu mimbar begitu ya, walaupun mimbarnya berjalan, kreatif sekali. Di belakangnya ada kelompok anak-anak pembawa bendera. Dan ini juga ada fashion ya, fashion yang luar biasa ini ya. Ada pakaian yang dihias warna-warni begitu ya, sangat indah. Kemudian ini gaunnya cukup panjang begitu, diiringi dengan putri dumasnya dengan seragam yang cantik. Mereka sudah cantik, akan kelihatan bertambah cantik ya. Kemudian di belakangnya ini ada mobil ya, mobil hias begitu. Mobil hias ini juga dia tidak hanya sekedar naik mobil, tapi dia membawakan sholawat Nabi, yang mengiringi dari barisan ya, mengiringi barisan. Nah, ini ya, di belakangnya juga ada kelompok ini santriwati ya, santriwati dengan ini ada busana yang dibuat dengan kreatif dari barang-barang bekas begitu dan ditata dengan begitu cantiknya. Dan ini juga ada mobil hias juga, tidak sekedar dia ikut tetapi membawa logistik ya, karena kegiatan apel ini berlangsung, undangannya itu 7:30 dan nanti akan berlangsung sampai jam 11, jadi perlu ada minuman dan sebagainya. Dia membawa logistik ya. Ini mereka dengan sukaria, dengan cerah ceria mengikuti kegiatan ini ya, dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengikuti kegiatan yang diharapkan dapat memberikan hiburan bagi masyarakat dan bagi mereka sendiri juga menambah pengalaman bersosialisasi ya. Ini masyarakat juga antusias menyambut kegiatan dari HUT Santri ini yang menambah semarak ya, menambah semaraknya karnaval dan HUT Santri ya. Ini kemudian kita akan suara sholawat, suara hadroh terus saja bergema ya, terus saja bergema ya. Mereka sudah siap ya, mereka sudah siap untuk diberangkatkan ya. Nah, mereka sudah siap untuk diberangkatkan. Nah, jadi bagaimanapun kegiatan ini memang positif ya, positif dalam arti sangat dinantikan oleh masyarakat yang merupakan hiburan yang sangat digemari ya, sangat digemari, dan juga menguntungkan bagi para pedagang yang membuka PKL di sana ya. Mereka bisa melaksanakan berjualan, bisa juga membuka lahan parkir dan sebagainya, sehingga dampaknya itu multiplier, memiliki dampak yang cukup bervariasi. Ini para kiai juga menghadiri tempat ini, juga anak-anak dan juga para masyarakat, semua tumpah ruah di depan Stadion Kebun Dalem Kendal. Jalan sudah mulai diatur lininya ya, lainnya sudah mulai diatur agar nanti jalannya karnaval ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu lancar, tertib dan lancar ya.
Ini kita juga masih menunggu peserta yang lain yang datang dari kawasan atas, yang dikatakan kawasan atas Kabupaten Kendal itu ya meliputi, kalau sebelah timur itu Bojo Limbangan, kalau sebelah barat itu adalah sekitar Pelantungan, Pageruyung begitu ya. Dan ada Sukorjo atau Ngareanak di sana. Maka mereka daripada nanti kasihan sudah suara menuju alun-alun ya, dan nanti finishnya di Stadion Bendalem Kendal ya. Adapun rutenya adalah dari stadion kemudian nanti ke Kodim alun-alun dan stadion lagi. Yang kita saksikan ini adalah sebuah penampilan dari kelompok ya santri dari pondok. Ada ini burok ya, ada burok. Kemudian juga tadi ada kelompok pakaian adat yang ini sangat kreatif sekali. Ada drum black atau pakai bleng gitu ya. Dan ini merupakan kreativitas dari para santri. Ternyata kalau kita lihat bahwa para santri ini memiliki keunggulan dalam kreativitas ya, karena anak-anak milenial mereka sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dan ini juga ada barongan ya, Singo Barong ya, Singo Barong ini merupakan sebuah tarian tradisional ya. Ini ada dipadu dengan leaknya. Biasanya barong ini dipadu dengan kuda kepang ya, tapi ini dipadu dengan leak ya. Tapi di belakangnya ini juga ada kuda kepang ya. Memang barong ini, tari barong ini memang harus disertai dengan jaran kepang, karena ini sebetulnya tarian barong ini adalah simbolisasi dari prajurit ya yang akan menyerang. Dan ini juga ada ini buruk yang cantik begitu. Buruk dikenal konon merupakan kendaraan dari Rasulullah ketika menuju Sidratul Muntaha. Dan ini kelompok anak-anak santri yang dengan ceria ya, dengan gembiranya melakukan kegiatan karnaval ini. Ya, luar biasa, sungguh luar biasa. Kita saksikan ini yang mengikuti kegiatan ini dapat dikatakan ribuan ya, ribuan santri. Ini merupakan kegiatan para santri yang diniatkan sebagai misi dakwah ya. Misi dakwah karena karnaval ini merupakan sebuah kegiatan yang pengenalan ya. Dari anak-anak sendiri dia akan belajar bersosialisasi, sedangkan bagi masyarakat akan mendapatkan hiburan yang cukup menarik. Dan ini ada kelompok Wali Joko yang divisualisasikan, mereka duduk bersama di dalam satu mimbar begitu ya, walaupun mimbarnya berjalan, kreatif sekali. Di belakangnya ada kelompok anak-anak pembawa bendera. Dan ini juga ada fashion ya, fashion yang luar biasa ini ya. Ada pakaian yang dihias warna-warni begitu ya, sangat indah. Kemudian ini gaunnya cukup panjang begitu, diiringi dengan putri dumasnya dengan seragam yang cantik. Mereka sudah cantik, akan kelihatan bertambah cantik ya. Kemudian di belakangnya ini ada mobil ya, mobil hias begitu. Mobil hias ini juga dia tidak hanya sekedar naik mobil, tapi dia membawakan sholawat Nabi yang mengiringi dari barisan ya, mengiringi barisan. Nah, ini ya, di belakangnya juga ada kelompok
Ini santriwati ya, santriwati dengan ini ada busana yang dibuat dengan kreatif dari barang-barang bekas begitu dan ditata dengan begitu cantiknya. Dan ini juga ada eh, mobil hias juga, tidak sekedar dia ikut tetapi membawa logistik ya, karena kegiatan apel ini berlangsung, undangannya itu 7:30 dan nanti akan berlangsung sampai jam 11, jadi perlu ada minuman dan sebagainya. Dia membawa logistik ya. Ini mereka dengan sukaria, dengan cerah ceria mengikuti kegiatan ini ya, dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengikuti kegiatan yang diharapkan dapat memberikan hiburan bagi masyarakat dan bagi mereka sendiri juga menambah pengalaman bersosialisasi ya. Ini masyarakat juga antusias menyambut kegiatan dari HUT Santri ini yang menambah semarak ya, menambah semaraknya karnaval dan HUT Santri ya. Ini kemudian kita akan melihat ya perjalanan saya yang side back dari rumah. Saya akan menuju ke alun-alun. Ini rumah saya di Kebun Dalem. Saya cukup naik sepeda karena kalau pakai sepeda motor itu juga nanti parkirnya kesulitan. Maka saya pakai sepeda dan saya informasikan bahwa rumah saya dari alun-alun ini atau dari stadion jaraknya tidak begitu jauh ya, paling sekitar ya 200 meter. Jadi kalau saya naik sepeda itu paling 5 menit ya, 5 menit itu sudah sampai, mungkin 3 menitan itu malah sudah sampai di stadion. Inilah kampung saya yang tertata rapi, giat membangun, giat untuk beribadah juga, karena di tengah kampung juga ada musola yang digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah maupun kegiatan mengaji, tapi juga sering juga digunakan untuk kegiatan PKK ya, Dharma Wanita, yaitu karena serambinya cukup luas ya. Ini kita lihat sudah terdengar sayup-sayup itu suara drum band ya, suara drum band bisa kita dengarkan di sini karena memang cukup dekat rumah saya, sehingga saya tidak susah payah untuk menjangkau Kebun Dalem atau Stadion Kebun Dalem. Ini sudah terlihat pintu gerbang yang menuju ke rumah saya. Ini merupakan pintu gerbang sebelah timur dari gang saya. Nah, gang saya persis di depan Stadion Kebun Dalem Kendal. Sini sudah kelihatan banyak mobil yang menunggu kehadiran dari Muspida, karena direncanakan Bupati akan membuka kegiatan ini. Ya, saya akan memarkir kendaraan saya sebentar ya, biar dan alhamdulillah ketemu dengan para tetangga yang sudah siap juga untuk menunggu kegiatan ini akan berlangsung ya, akan berlangsung. Ini kita lihat di sini mobil-mobil dari para tamu sudah siap ya, mobil dari para tamu juga sudah siap ada di sana, ada patwalnya sekarang ya, ada patwal dan juga undangan lainnya, tapi juga banyak mobil-mobil itu merupakan pengantar ya, pengantar dari para peserta. Nah, ini ada bis, mereka juga ada yang dicharterkan bis ya, jadi mereka memang antusias ya, antusias sekali ya. Kita lihat di sini
eh, para anak-anak juga masih hilir mudik karena belum dibuka oleh bupati ya. Jadi ini side pack ya, kalau tadi itu highlightnya ya. Ini kita lihat persiapannya ya, persiapannya di dalam rangka untuk karnaval ini ya. Kita lihat di sana anak-anak kecil juga masih antusias untuk menunggu bahwa kegiatan ini akan dilangsungkan begitu ya, termasuk ini para kendaraan yang mengangkut para peserta ya, mengangkut peserta karnaval ya. Kita masih menantikan kehadiran dari Musbida dan terutama Bupati Kendal Pak Diko untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini ya. Kemudian ini juga ada kendaraan yang masih lalu lalang karena memang masih menunggu kehadiran beliau Bapak Bupati dan juga rombongan tamu yang diundang di kesempatan acara tersebut. Karnaval ini memang dinanti-nantikan oleh masyarakat karena apa? Karena masyarakat ini sebenarnya haus hiburan ya. Mereka akan menikmati kegiatan ini sambil melihat sejauh mana peran serta dari para generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk dijadikan tolak ukur nanti kemajuan bangsa. Ya, anak-anak ini adalah para generasi muda penerus perjuangan bangsa yang diharapkan mampu untuk memajukan bangsa Indonesia ini, dan khususnya untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Kendal. Ini anak-anak dari pondok pesantren masih berdatangan, mereka masih mencari tempat untuk turun ya, kemudian memarkir kendaraannya dan mereka akan langsung menuju ke Stadion Kendal ya. Ini mereka tidak hanya sekedar berpartisipasi agar dapat ikut, tetapi juga mengamalkan ilmunya, yaitu untuk bermasyarakat. Jadi prinsip fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunia baik dan di akhirat baik ini mereka terapkan. Tidak hanya laki-laki, perempuan, tidak hanya santriawan, tapi santriwati pun juga berkiprah untuk mendukung kegiatan ini. Ya, mereka siap untuk jalan kaki yang rutenya kira-kira ya sepanjang 4 km. Beruntung bahwa cuaca saat ini tidak begitu panas, matahari bersembunyi di balik awan sehingga cuaca ini cukup sejuk di Kabupaten Kendal pada hari Rabu ini. Dan saya juga sempat untuk melihat anak-anak yang mengadakan persiapan. Ini kita lihat mereka turun dari mobil, kemudian mereka akan menuju tempat start dan telah dibagikan properti ya bagi mereka. Ada yang membawa tulisan, ada yang memakai kostum ya, dan banyak lagi tergantung kreativitas dari anak-anak santri ini ya. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Kendal ini cukup banyak sekali pondok pesantren, bahkan hampir di setiap kecamatan, di 20 kecamatan Kabupaten Kendal ini paling tidak ada satu pondok pesantren ya. Jadi kalau di total santri di Kabupaten Kendal ini ada lebih dari 5.000 santri lebih, dan yang ikut mungkin 1.000 santri juga lebih ya. Hingga mungkin jalan ini makanya diputar agak melingkar, biar apa? Biar antara yang depan dan belakang ini tidak dempuk bahasa Jawanya. Ini kita lihat
anak-anak antusias untuk segera berkemas menuju tempat start ya, biar apa? Biar tidak terlambat ya. Oke. Kita masih menantikan kehadiran Bapak Bupati dan Musbida, dan segera nanti akan diberangkatkan. Nanti Pak Bupati dari tempat ini akan menuju ke podium utama. Yang podium utama ini ada di alun-alun Kendal. Pak Bupati akan memberi salam hormat kepada para santri yang melintasi podium kehormatan didampingi oleh para Musbida Kendal. Kita lihat di sini ya masih sibuk para panitia juga, para petugas keamanan, para pengatur lalu lintas yang mau tidak mau harus kerja ekstra keras ya untuk mengatur anak-anak, mengatur lalu lintas yang sedang lewat di tempat itu agar apa? Agar jalannya itu menjadi lancar ya, jalannya menjadi lancar. Ini kita lihat anak-anak dari salah satu pondok pesantren yang menunggu temannya untuk siap agar nanti bisa berangkat bersama. Nah, ini kita lihat mereka masih berdiskusi bagaimana penataannya. Ya, ada yang membawa bendera, ada yang membawa spanduk ya, bahkan ada pula yang membawa logistik ya, logistik. Ya, tapi masih banyak juga masyarakat yang lalu lalang, kendaraan yang masih hilir mudik di depan stadion ya, karena kegiatan belum dimulai. Juga Bapak Polisi ini mengatur lalu lintas agar jalannya pawai ini bisa lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Ini anak-anak juga tidak mau ketinggalan, mereka dengan sukaria, dengan senang hati sambil bergurau ya, sambil mengamati situasi begitu, mereka terus saja untuk bisa mempersiapkan diri menuju tempat untuk pemberangkatan yang telah disediakan oleh panitia. Kita lihat di sana, nonjol di sana keagungan ya. Jadi kemegahan dari Stadion Kebon Dalem Kendal, di mana di Kendal ini ada paling tidak 2 stadion, yaitu Stadion Madia yang letaknya di Jalan Laut atau sebelah utara RSUD Dr. Suwondo Kendal. Sedangkan ini adalah stadion utama yang letaknya di Kebon Dalem Kendal. Stadion utama ini biasa digunakan untuk event lokal maupun nasional ya. Dan di sana, non jauh di sana juga ada kelompok santri yang sudah mulai merapat ke dalam stadion. Ini anak-anak pun yang tadi sudah mulai siap juga berangkat. Ini yang membawa kostum, membawa barongan, dan banyak pula yang mereka membawa bendera. Ya, membawa bendera. Mereka sangat antusias untuk melakukan kegiatan pawai ini. Ya. Ini kita lihat jalannya semakin ramai, jalannya semakin riuh, dan masyarakat juga semakin antusias untuk melihat. Mereka berkumpul, mereka berjajar di tepi jalan, dan mereka juga memberikan semangat kepada anak-anak santri yang merupakan harapan kemajuan negara ya. Mudah-mudahan mereka nanti di masa depan akan menjadi anak-anak yang menjadi teladan bagi sekitarnya ya. Ada juga yang membaca sholawat nariyah. Ada yang membaca sholawat nariyah ya, kita dengar sayup-sayup ya. Jadi mereka memang sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini. Dan alhamdulillah memang udaranya cukup
enak, cukup sejuk, tidak terlalu panas ya. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi lebih ya, waktu Indonesia bagian barat, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini segera bisa dibuka oleh Bapak Bupati agar anak-anak juga tidak terlalu lama menunggunya. Nah, ini kita masih menantikan ya, masih kita nantikan start yang akan dibuka ya. Dan kebetulan juga ketemu dengan teman-teman yang masih mendampingi putra-putranya di sana. Ada juga yang mengantarkan para tamu, juga mereka dengan penuh tanggung jawab mengikuti kegiatan ini demi suksesnya kegiatan pawai ya, dari santri tahun 2022. Rangkaian hari santri ini memang ada juga basar ya yang diadakan di Pendopos. Jadi di hari ini juga nanti setelah pawai bisa nanti dilihat di Pendopo. Juga ada upacara santri yang sudah dilaksanakan kemarin. Bahkan di Kendal juga dilaksanakan itu, ada Kiai Dasat ya, Ustadz Dasat Latif yang diundang di Pendopo yang nanti akan disiarkan salah satu TV swasta ya, insya Allah meriah sekali ya. Kemudian ini teman saya yang mengantarkan tamu, juga kita lihat ini para petugas keamanan yang mereka dengan setia, dengan tanggung jawab mengatur kegiatan ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, diatur sedemikian rupa agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Ini kita lihat ya, kita masih menunggu start jalannya pawai ini dimulai. Kita masih menunggu ya, tapi kalau melihat keramaian, insya Allah pawai ini akan berjalan dengan sukses ya, ya. Dan kita lihat juga banyak penonton maupun peserta yang sudah antusias ya. Mereka dari pagi, bahkan tadi saya lihat di tetangga itu juga masuk di salon itu sebelum subuh sudah mulai mereka antri untuk dirias ya, untuk dirias mengikuti pawai ini ya. Mudah-mudahan saja nanti mereka itu sehat ya, karena kebetulan rumah saya ini bersebelahan juga dari rumah kira-kira 200 meter juga ya, atau 300 meter itu ada sekolah namanya MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Mereka juga mengikuti kegiatan ini. Jadi orang tuanya pun juga berkiprah karena harus mengantar anak-anaknya, putra-putrinya untuk mempersiapkan dengan jalan mereka merias ya di salon kecantikan. Luar biasa. Nah, ini kita lihat juga ini banyak santriwati, para santri yang masih lalu lalang karena mereka mencari kebutuhan sembari menunggu kegiatan ini dimulai atau dilepas oleh Bapak Bupati. Ini kita lihat sudah mulai diatur ya, para pesertanya agar nanti tidak saling bertabrakan begitu ya, agar tidak saling berebutan ketika nanti berjalan. Maka mereka pun harus ambil nomor antrinya ya, nomor antri di panitia, sehingga siapa yang datang dahulu itulah yang akan diberangkatkan lebih dahulu. Kita maklum memang jangkauan Kendal ini misalkan dari pusat kota ada yang
jaraknya lebih dari 30 kilo ya, seperti Pageruyung, Pelantungan, Limbangan, Boja, ya itu lebih dari 30 kilo. Sehingga mereka harus mempersiapkan diri mungkin dari rumah sudah habis subuh ya, tetapi karena harus persiapan dan melewati jalan juga kadang macet, maka sampai di stadion pun kadang-kadang ya tidak bisa datang lebih awal ya, kadang-kadang begitu. Tapi ada juga yang memang sudah siap dan pesertanya sedikit, jadi mereka bisa berangkat lebih awal dan mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Ini kita juga mendengar ada sayup-sayup suara tabuhan atau gamelan dari barongsai ya. Jadi memang ada barongan, ada barongsai ya, ada jatilan atau jalan kepang ya, dan ada fashion ya, banyak sekali. Tadi highlight sudah kita lihat di sana. Memang kreativitas dari anak-anak itu patut kita banggakan dan patut kita acungi jempol ya. Jadi kalau melihat kegiatan seperti ini, kita optimis bahwa bangsa ini akan maju dan anak-anak mudah-mudahan tidak tergerus dengan arus perkembangan zaman yang mengkhawatirkan dalam tanda petik ya. Asalkan dibentengi dengan iman yang kuat, maka anak-anak kita tercinta ini nantinya pun akan bisa menjadi generasi muda penerus perjuangan para senior-senior ya, para generasi tua yang kemudian diteruskan oleh anak-anak ini. Mereka sudah disiapkan iman dan takwanya ya, teknologi dan takwanya, imtaknya sudah mereka siapkan melalui pondok pesantren, sehingga biasanya yang mondok itu disebut santri. Kalau laki-laki itu santriawan, kalau yang putri itu santriwati ya. Dan mereka memang yang di Kendal ini tidak, santrinya itu tidak hanya dari kota Kendal dan sekitarnya, tetapi dari kota-kota lain ya. Bahkan ada yang dari luar Jawa datang ke Kendal untuk menuntut ilmu ya, menjadi santri yang harapannya di masa depan mereka tidak hanya bisa mengembangkan pribadinya, tetapi mudah-mudahan bisa berguna bagi nusa bangsa, agama dan keluarga serta dirinya sendiri. Kita lihat ini masyarakat sudah mulai memadati sekitar Stadion Kendal ya. Dan ini suara drum band juga sudah mulai terdengar sayup-sayup begitu. Ini mereka dengan giat ya, dengan semangat untuk menuju mengikuti rute yang telah ditentukan oleh panitia ya. Stadion Kebon Dalem ini cukup luas ya, yang disiapkan itu sekitar 5 hektar dan ini baru dibangun sekitar 3 hektar ya. Sebetulnya pembangunan ini akan digenjot ya pada tahun 2020, tetapi karena ada pandemi maka baru kawasan utamanya saja yang diselesaikan ya, diselesaikan. Kita juga lihat di sini para peserta maupun masyarakat yang akan menonton itu merasa bahagia, merasa senang karena stadion ini juga mudah dijangkau. Kalau dari Semarang ya, kalau dari Semarang maka nanti setelah sampai batas kota itu ada di Cangkring namanya, itu di Sungai Blorong, kemudian maju sekitar 2 kilo itu nanti ada traffic light, namanya traffic light Ketapang, kemudian belok ke kiri ya, belok ke kiri, kemudian kira-kira berjalan 500 meter, kemudian sebelum ada jalan layang itu nanti kita belok ke kanan. Nah,
belok ke kanan, lurus saja itu sudah namanya jalan stadion ya, jalan stadion. Dan tiap pagi stadion ini digunakan olahraga oleh masyarakat maupun para peserta yang mengikuti lomba. Baru saja kemarin dilaksanakan lomba atlet tingkat Jawa Tengah ya, diikuti oleh banyak daerah tingkat 2 atau kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini di stadion ini ya. Kemudian juga sebelumnya ada Pekan Seni Kabupaten Kendal, dulu dikatakan itu PSPP. Ada PSPP itu juga dilaksanakan di tempat ini dan sangat meriah ya, sangat meriah karena baru sekali ini PSPP atau Pekan Seni Pembangunan itu dilaksanakan di dalam ya, di dalam kompleks stadion, sehingga masyarakat bisa melihat betapa megahnya bangunan stadion. Kita bisa membayangkan sepak bola di mana dilaksanakan, lari di mana dilaksanakan begitu, dan masyarakat juga bisa membayangkan ya alangkah riuhnya ya bila terjadi pertandingan ya. Dan ini sementara masih kita tunggu start dari Bapak Bupati yang akan membuka atau melepas ya para rombongan santriawan santriwati ini di depan stadion ya, di depan stadion. Dan ini suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan pandangan mata tentang kegiatan HUT Santri ya, tanggal 22 Oktober 2020 ya, yang merupakan karnaval. Ini salah satu kegiatan HUT Santri ya, ini karnaval yang dimulai dari Stadion Kebun Dalem Kota Kendal menuju alun-alun ya, dan nanti finishnya di Stadion Kebun Dalem Kendal ya. Adapun rutenya adalah dari stadion kemudian nanti ke Kodim alun-alun dan stadion lagi. Yang kita saksikan ini adalah sebuah penampilan dari kelompok ya santri dari pondok. Ada ini burok ya, ada burok, kemudian juga tadi ada kelompok pakaian adat yang ini sangat kreatif sekali, ada drum break atau pakai bleng gitu ya, dan ini merupakan kreativitas dari para santri. Ternyata kalau kita lihat bahwa para santri ini memiliki keunggulan dalam kreativitas ya, karena anak-anak milenial mereka sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dan ini juga ada barongan ya, Singo Barong ya, Singo Barong ini merupakan sebuah tarian tradisional ya. Ini ada dipadu dengan leaknya. Biasanya barong ini dipadu dengan kuda kepang ya, tapi ini dipadu dengan leak ya. Tapi di belakangnya ini juga ada kuda kepang ya. Memang barong ini, tari barong ini memang harus disertai dengan jaran kepang, karena ini sebetulnya tarian barong ini adalah simbolisasi dari prajurit ya yang akan menyerang. Dan ini juga ada ini buruk yang cantik begitu. Buruk dikenal konon merupakan kendaraan dari Rasulullah ketika menuju Sidratul Muntaha. Dan ini kelompok anak-anak santri yang dengan ceria ya, dengan gembiranya melakukan kegiatan karnaval ini ya, luar biasa, sungguh luar biasa. Kita saksikan ini yang mengikuti kegiatan ini dapat dikatakan ribuan ya, ribuan santri. Ini merupakan kegiatan para santri yang diniatkan sebagai misi dakwah ya, misi dakwah karena
Karnaval ini merupakan sebuah kegiatan yang pengenalan ya. Dari anak-anak sendiri dia akan belajar bersosialisasi, sedangkan bagi masyarakat akan mendapatkan hiburan yang cukup menarik. Dan ini ada kelompok Wali Joko yang divisualisasikan, mereka duduk bersama di dalam satu mimbar begitu ya, walaupun mimbarnya berjalan, kreatif sekali. Di belakangnya ada kelompok anak-anak pembawa bendera. Dan ini juga ada fashion ya, fashion yang luar biasa ini ya. Ada pakaian yang dihias warna-warni begitu ya, sangat indah. Kemudian ini gaunnya cukup panjang begitu, diiringi dengan putri dumasnya dengan seragam yang cantik. Mereka sudah cantik, akan kelihatan bertambah cantik ya. Kemudian di belakangnya ini ada mobil ya, mobil hias begitu. Mobil hias ini juga dia tidak hanya sekedar naik mobil, tapi dia membawakan sholawat Nabi, yang mengiringi dari barisan ya, mengiringi barisan. Nah, ini ya, di belakangnya juga ada kelompok ini santriwati ya, santriwati dengan ini ada busana yang dibuat dengan kreatif dari barang-barang bekas begitu dan ditata dengan begitu cantiknya. Dan ini juga ada mobil hias juga, tidak sekedar dia ikut tetapi membawa logistik ya, karena kegiatan apel ini berlangsung, undangannya itu 7:30 dan nanti akan berlangsung sampai jam 11, jadi perlu ada minuman dan sebagainya. Dia membawa logistik ya. Ini mereka dengan sukaria, dengan cerah ceria mengikuti kegiatan ini ya, dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengikuti kegiatan yang diharapkan dapat memberikan hiburan bagi masyarakat dan bagi mereka sendiri juga menambah pengalaman bersosialisasi ya. Ini masyarakat juga antusias menyambut kegiatan dari HUT Santri ini yang menambah semarak ya, menambah semaraknya karnaval dan HUT Santri ya. Ini kemudian kita akan